Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. This is a good news for you. Pandemi COVID-19 membuat sebagian kita kesulitan dalam hal membangun hubungan dengan sesama. Sehingga ada dari antara kita yang mungkin mengasingkan diri dari orang-orang sekitar kita. Dan hal ini menjadi penyebab kita tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan. Karena hasil yang baik hanya dapat kita peroleh ketika kita ada di dalam sebuah komunitas yang sehat maupun komunitas yang kuat. Next Gen adalah wadah bagi anak-anak Life Kids dan anak-anak Life Youth untuk belajar membangun kehidupan mereka satu sama lain. Bulan Juli ini adalah bulan anak, di mana kami mengadakan camp virtual Next Gen untuk anak-anak Life Kids kelas madya dan anak-anak Life Youth. Dan camp ini adalah camp virtual perdana yang kami adakan. Kami melihat sekalipun mungkin ini online, tidak mengurangi sedikit pun sukacita dari anak-anak yang mengikuti camp ini. Kita semua belajar bersama, berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan kami percaya kuasa firman Tuhan mampu mengubahkan kehidupan setiap anak-anak yang mengikuti acara ini. Mari sama-sama kita saksikan kesaksian dari teman-teman yang mengikuti acara ini. Nama aku Davin dari kelas Madya 1. Pesan dan kesan setelah mengikuti acara Kemadya ini adalah pesannya, hidup kita ini adalah milik Tuhan dan kita harus mengubah kebiasaan buruk kita. Kesannya, acara Kemadya ini menarik dan seru. Shalom, perkenalkan nama saya Jessil dari kelas Madya 3. Camp kali ini sungguh sangat berbeda, di mana camp dilaksanakan secara virtual, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menjamah saya. Melalui camp Madya kali ini, saya diajarkan untuk menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya dengan sebaik mungkin, berani meninggalkan kebiasaan buruk lama saya, dan hidup sungguh-sungguh di dalam firman-Nya. Keseluruhan acaranya juga seru banget loh, karena banyak games dan acara lainnya. Bagi teman-teman yang kali ini belum mengikuti Camp Madya, kalian bisa ikuti Camp Madya tahun depan ya. Semoga keadaan Indonesia segera membaik sehingga camp bisa dilaksanakan secara offline. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Yuk, perkenalkan nama saya Sanggar. Saya senang mengikuti Baikem tahun ini karena Baikem tahun ini adalah Baikem yang pertama bagi saya. Ternyata Baikem itu seru dan acaranya menarik, serta orang-orangnya juga ramah dan bersemangat. Walaupun online, tapi tetap saja seru. Saya senang ketika firman Tuhan yang menjelaskan tentang pohon anggur, karena di sana ada sesi tanya jawabnya. Dan saya juga menjadi mengerti dan paham bahwa kita harus mendekat pada Yesus. Jika kita jauh dari Yesus, kita tidak akan bisa hidup, atau hidup kita akan hancur. Kita juga dimotivasi untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus. Melalui acara Baikem ini, saya sadar bahwa saya bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, dan juga saya harus menjadi buah bagi banyak orang. Bagi teman-teman yang belum bisa ikut di Baikem tahun ini, bisa ikut juga di Baikem tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Jason Kristanto, biasa dipanggil Jason. Saya baru pertama kali ikut Baikem dari Life Bethlehem tahun ini. Dan tentunya karena ini pengalaman pertama saya, yang berbeda adalah diadakannya secara virtual, jadi saya tidak bisa langsung ketemu dengan teman-teman. Tapi walaupun begitu, kegiatannya juga tetap seru dan menarik, dan esensi dari kegiatannya juga tetap bisa didapatkan. Ada sesi yang unik juga, seperti
sesi podcast, kemudian ada sesi kuliah kerja. Jadi sharingnya juga relevan dengan kami. Terus juga tentunya ada speaker-speaker yang menarik juga, yang inspiratif juga. Terus keseruannya di tahun ini itu seru banget tentunya. Jadi sesi-sesinya menarik, terus juga banyak hal baru yang saya pelajari, banyak hal menarik yang saya dapatkan, yang bisa saya ambil dan saya bawa nanti di kehidupan sehari-hari. Terus juga ada sesi praise worship-nya juga, praise party-nya. Jadi tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terus sesi favorit saya dari semuanya itu adalah sesinya Kak Christopher Tapiheru, karena saya diingatkan kembali untuk bisa kembali berkomunitas dari keseharian saya. Terus juga sesi Q&A-nya yang juga membawa sudut pandang baru buat saya. Terus pesan yang saya dapatkan itu tentunya untuk kembali berkomunitas. Jadi setelah keseharian saya kembali berkomunitas ke yang benar, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, dan tentunya pergaulan yang baik juga merusak kebiasaan yang buruk. Terus juga pesan yang saya dapatkan juga, komunitas itu tempat kita untuk bisa nge-recharge diri kita. Jadi setelah kita berkeluh kesah, kita bisa sharing di sana, saling membangun, dan value-nya bisa kita bawa ke masyarakat. Hai semuanya, nama aku Fani dari Life Elevation Kuliah, dan aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku ikutan Bike-Camp. Jadi aku udah ikutan Bike-Camp itu dari tahun 2014, dan tahun ini yang kemarin itu agak sedikit berbeda dari tahun-tahun biasanya, karena biasanya kita itu bakal nginep di villa selama 3 hari 2 malam, dan kita bakal seru-seruan bareng-bareng di sana sama teman-teman di youth juga. Dan tahun ini karena corona masih keadaan masih parah, jadi tahun ini diadainnya online, dan kemarin itu diadakannya lewat Zoom. Dan itu sebenarnya pengalaman baru sih buat aku, tapi tetap bersyukur karena masih bisa ikut Bike-Camp. Dan acaranya tuh kemarin menarik banget sih menurut aku, karena kita dapat mendengarkan sharing dari pembicaranya. Ada Kak Echa Sumantri, ada Kak Dede sama Cice, ada juga Kak Anin sama Cielen, terus ada Pastor Christopher Tapiheru juga, dan mereka semua tuh udah nge-share banyak banget nilai-nilai yang luar biasa, dan menurut aku sangat memberkati banget sih kemarin sesinya. Ditambah ada praise party juga dibawain sama New Life. Itu kayak bener-bener seru banget sih. Kalau aku pribadi suka sesi yang dari Pastor Christopher Tapiheru, karena dia nyampain banyak banget nilai yang bersifatnya kekal gitu dalam kehidupan kita. Dan Pastor Christopher juga menyampaikannya dengan cara yang relevan, jadi kita juga gampang ngerti dan gampang engage karena dia bawainnya juga lucu. Nilai-nilai yang aku dapat dari Bike-Camp tahun ini itu kalau kita harusnya tidak merasa hadirat Tuhan berubah gitu, meskipun kita ada dimanapun saat ini. Dan aku juga belajar kalau kekristenan itu tidak bisa dicapai seorang diri gitu, makanya kita ditempatkan di dalam komunitas, yaitu community of believers, dimana kita sama-sama saling membangun kehidupan ini bareng-bareng, dan bukannya malah sendiri-sendiri aja gitu. Dan aku ngerasa ikutan Bike-Camp itu benar-benar worth it. Jadi jangan lupa juga teman-teman untuk ikut terus ya Bike-Camp. See you next year. Mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan terhadap setiap anak-anak kelas Madya dan anak-anak Live Youth. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mengajak agar kita semua bekerja sama untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kerohanian dari anak-anak kita, sehingga mereka menjadi generasi yang beriman, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikianlah This is a good news for you untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan bergabung bersama-sama di ibadah online GSJA Bethlehem. Persiapkan hati kita untuk mendapatkan berkat Tuhan di dalam ibadah besok. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk bergabung dan bertumbuh bersama-sama di dalam life group. Tuhan Yesus memberkati.